Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai struktur dari sel hewan dan sel tumbuhan beserta perbedaannya. Jadi video kali ini lanjutan dari part 1 yang kemarin ya. Oke, jangan lupa disimak. Nah, yang pertama, organel yang kelima yaitu lisosom. Nah, lisosom ini gambarnya seperti ini. Ciri-cirinya lisosom itu dia hanya memiliki satu membran, jadi berbeda dengan mitokondria. Kalau mitokondria memiliki dua membran, namun lisosom itu hanya memiliki satu membran. Nah, lisosom ini memiliki ciri-ciri yang pertama merupakan membran kantong kecil yang berisi dengan enzim hidrolitik yang disebut juga dengan lisozim. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui, lisozim ini merupakan enzim yang termaksud mekanisme di dalam lisosom. Nah, enzim ini berfungsi buat apa? Enzim ini biasanya berfungsi untuk pencernaan. Jadi, kalau dalam sel tubuh kita yang berfungsi untuk mencerna secara intraseluler, itu terdapat di dalam lisosom. Nah, terutama dibantu dengan enzim lisozim. Tuh. Nah, yang kedua, lisosom ini memiliki ciri-ciri bentuknya itu bulat dan dibatasi dengan membran tunggal. Seperti yang tadi Ibu bilang, lisosom ini hanya memiliki satu membran atau disebut juga dengan membran tunggal. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga yaitu terdapat pada sel eukariotik. Nah, yang perlu kalian ketahui juga nih, eukariotik itu kan sel yang memiliki membran inti sel. Contohnya ada sel hewan, sel tumbuhan. Kalau manusia itu termasuk digolongkan sebagai sel hewan ya. Jadi kalau lisosom ini terdapat pada sel hewan. Tuh. Nah, terutama pada sel yang bersifat fagositik. Nah, jadi fagositik ini ialah merupakan sistem mekanisme di dalam kekebalan tubuh kita, terutama pada sistem imun yang terletak pada, biasanya kan kalau sistem imun itu dibantu sama sel darah putih atau leukosit. Nah, leukosit itu kalau misalnya ada kuman ataupun bakteri, nah dia itu dengan cara menghancurkan bakterinya itu dengan cara memakannya. Nah, memakan kalau di dalam ilmu biologi, memakan itu artinya fagositik. Nah, jadi fagositik itu artinya itu menelan. Nah, jadi kalau misalnya ada benda asing seperti bakteri ataupun kuman, dia itu akan dihancurkan dengan cara ditelan. Tuh. Nah, ditelannya itu oleh siapa? Oleh sistem imun kita, terutama oleh sel darah putih kita, terus dibantu juga dengan lisosom. Tuh. Nah, ini ciri-ciri dari lisosom. Selanjutnya, fungsi dari lisosom. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, lisosom ini memiliki fungsi sebagai pencernaan intraseluler. Nah, kenapa sebagai pencernaan intraseluler? Karena dibantu oleh enzim apa ya yang tadi? Enzim lisozim gitu. Nah, yang kedua fungsinya sebagai autofagi. Nah, yang artinya itu menghancurkan struktur yang tidak dikehendaki gitu. Ini maksudnya dikehendaki itu maksudnya ini kurang ya, tipe. Ini yang tidak dikehendaki. Nah, yang tidak dikehendaki itu seperti apa? Seperti benda-benda asing. Yang tadi Ibu bilang seperti bakteri ataupun kuman. Tuh, jadi dia sifatnya autofagi. Sifatnya autofagi dengan cara fagositik ya. Fagositik itu artinya menelan. Nah, yang ketiga itu ada eksositosis. Eksositosis ini merupakan pembebasan enzim keluar sel. Jadi, kalau kalian pernah melihat bakteri nih ya, kalau misalnya bakteri menyerang dari sel hewan, nah setelah dia ditelan, nanti dia akan dikeluarkan lagi
Nah, pembebasannya itu dengan cara eksositosis. Nah, eksositosis itu maksudnya dikeluarkan dari selnya gitu. Jadi proses eksositosis nanti dia keluar melalui dinding dari si lisosom tersebut. Nah, proses eksositosis ini berlangsung dengan pembebasan enzim secara keluar sel gitu. Nah, yang keempat ada autolisis. Nah, autolisis ini artinya penghancuran dari sel dengan membebaskan isi lisosom ke dalam sel. Gitu. Nah, selanjutnya ada organ yang keenam, ada ribosom. Nah, ribosom ini memiliki ciri-ciri dan fungsi. Yang pertama merupakan struktur paling kecil di dalam sitoplasma. Nah, di part yang pertama, Ibu telah menjelaskan bahwa ribosom ini terdapat dua macam ya. Ada ribosom yang menyebar di sitoplasma, di sekujur sitoplasma atau di sekujur cairan sel. Ada juga yang menempel dengan RE, terutama kalau RE yang di sekelilingi atau ditempeli dengan ribosom itu namanya RE kasar. Jadi ada dua, ada ribosom yang bebas di sitoplasma, ada juga yang menempel dengan retikulum endoplasma atau yang disebut juga dengan retikulum endoplasma kasar. Nah, ciri-ciri yang kedua, ada yang bebas di sitoplasma dan ada yang terikat dengan RE yang tadi ya. Yang ketiga, berperan dalam sintesa protein atau sintesa ini nama lainnya juga itu artinya pembentukan protein. Jadi kalau ribosom ini dia itu membentuk atau tempat pemasakan dari protein, namun kalau RE kasar, nah RE kasar ini tempat penyimpanan dari si protein tersebut. Jadi setelah dimasak di dalam ribosom, nah ribosom ini kan memasak nih. Nah si RE-nya ini, RE kasarnya ini, dia itu tempat penyimpanannya, ibaratnya ini kulkasnya. Nah ini tuh dapurnya gitu, ribosom ini tuh dapurnya. Nah RE kasar ini RE kasar ini merupakan kulkasnya gitu sebagai tempat penyimpanan protein. Nah itu. Oke, selanjutnya organel yang ketujuh yaitu peroksisom. Peroksisom ini memiliki fungsi yang pertama menghasilkan enzim katalase dan oksidase. Nah enzim oksidase ini berfungsi untuk menghasilkan hidrogen peroksida. Jadi yang perlu kalian ketahui nih, di dalam tubuh kita kan ada hidrogen peroksida atau singkatannya itu H2O2. Nah, H2O2 ini dalam tubuh kita ini bersifat racun. Makanya di sini Ibu tulis yang membahayakan tubuh. Jadi dari enzim oksidase ini kan dia menghasilkan H2O2. Nah, H2O2 ini karena dia bersifat racun dan membahayakan tubuh, sehingga peroksisom juga menghasilkan enzim katalase untuk mengatasi bahaya tersebut. Nah, enzim katalase ini apa? Enzim katalase ini enzim yang mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Jadi, si H2O2 ini atau hidrogen peroksida ini nanti akan dipecah. Nah, karena dia ini bersifat racun, dia ini harus dipecah. Jadi ada 2 H2O atau ada 2 molekul hidrogen peroksida nanti akan dipecah menjadi 2 H2O plus O2. Nah, di mana oksigennya ini nanti akan berfungsi sebagai sistem pernapasan dalam tubuh kita. Nah, yang fungsi kedua, peroksisom ini memecahkan lemak menjadi molekul karbonat untuk dijadikan sebagai bahan respirasi sel. Jadi, si oksidasi ini digunakan dalam tubuh kita sebagai respirasi atau sistem pernapasan sel. Nah, sistem pernapasan sel ini nanti diolah di dalam mitokondria. Nah, yang ketiga, menetralisir alkohol dan senyawa berbahaya lainnya. Yang keempat, membantu perubahan senyawa purin.
Nah, nanti kalian belajar nih senyawa purin dan pirimidin. Terutama purin dan pirimidin itu fungsinya buat sintesis protein. Nanti belajarnya di kelas 3. Selanjutnya, organel yang ke-8 yaitu membran sel. Nah, gambar membran sel ini adalah gambar yang telah kalian buat di dalam buku tugas kalian atau buku A3 kalian. Nah, sebenarnya yang namanya membran sel, membran itu kan tandanya lapisan ya. Nah, lapisannya ini sebenarnya lapisan dari pelindung si sel tersebut. Nah, baik sel hewan maupun sel tumbuhan, dia itu memiliki membran sel. Nah, membran sel itu fungsinya buat melindungi bagian dari organel-organel sel di dalam tubuh. Terutama pada membran sel hewan, membran sel hewan itu kan dia membran yang paling luar ya. Jadi dia fungsi utama untuk melindungi bagian-bagian tubuh. Bagian-bagian dari organel di dalam si sel hewan tersebut. Namun, kalau membran sel dari sel tumbuhan, dia itu pelindungnya ada 2. Selain membran sel, dia itu ada juga dinding sel gitu. Jadi lapisan dari sebelum membran sel ini ada dinding sel gitu. Dia lapisannya lebih tebal daripada si sel hewan. Nah, kita bahas mengenai membran sel ini. Membran sel ini dia terdiri dari 2 lapisan atau yang disebut juga dengan phospholipid bilayer. Nah, ini yang disebut phospholipid bilayer. Dia ada 2 lapisan. Nah, karena dia ini 2 lapisan, ini lapisan pertamanya, dan yang ini lapisan yang kedua. Nah, phospholipid bilayer ini terdiri dari fosfat dan lipid. Jadi kalau misalnya kalian gambar, nah gambarnya kan ada yang bulat, terus bagian bawahnya ini ada garis-garisnya ya, ada 2 garis nih, gambar satu ini. Nah, ini disebut fosfolipid. Nah, gambarnya seperti ini juga. Nah, jadi gambar yang atasnya ini, dia ini terdiri dari fosfat. Ya. Nah, dan bagian bawahnya ini atau bagian ekor, dia ini terdiri dari lipid. Jadi kalau bagian atas atau bagian kepala, ini bagian kepalanya dia terdiri dari zat fosfat atau terdiri dari zat protein. Namun bagian bawahnya atau bagian ekor ini dia terdiri dari lapisan lemak nih. Ini terdiri dari zat lemak atau lipid. Nah, karena bagian kepala ini terdiri dari fosfat, jadi dia itu bersifat hidrofilik. Nah, sedangkan bagian bawahnya karena dia ini bersifat lemak. Nah, kalau lemak itu kan kalau ada zat-zat seperti air, dia itu tidak akan pernah menyatu kan ya. Jadi lemak ini dia itu bersifat hidrofobik gitu. Nah, kenapa bisa disebut dengan hidrofobik? Kalian ingat aja, kalau misalnya ada kata-kata fobik, nah kalau fobik itu kan kata dasarnya dari fobia, jadi dia tidak suka air. Fobik. Maaf ya, ini tulisannya agak lama, soalnya agak susah nulisnya. Nah, gitu. Jadi fobik ini kata dasar dari fobia. Artinya apa Ibu? Fobia. Jadi dia itu tidak suka air. Itu ingat aja kalau lemak itu kan nggak pernah menyatu dengan air, jadi tidak suka dengan air atau hidrogen. Nah, sedangkan kalau bagian kepalanya tersusun dari zat fosfat, dia itu justru menyukai air gitu ya. Ini jadi sifat-sifat dari sifat-sifat dari fosfolipid. Ada yang bersifat hidrofobik dan hidrofilik.
Selanjutnya ada bagian glikoprotein. Jadi glikoprotein ini glukosa yang menempel dengan protein. Jadi ini sebenarnya ini zat glukosa nih. Nah, yang ungu ini zat glukosa. Karena dia ini menempel dengan bagian kepala dari fosfolipid, ini kan tadi bagian kepala. Nah, bagian kepalanya ini kan bersifat fosfat. Makanya disebut juga glikoprotein. Jadi glukosa yang menempel dengan protein. Ini tuh zat-zat protein. Nah, terus ada lagi nih, namanya glikolipid. Kalau glikolipid ini tandanya glukosa yang menempel dengan lipid karena dia itu menempel dengan zat lipid yang di bawah ini. Nah, makanya dia disebut juga dengan glikolipid. Gitu. Ini lipidnya. Kalau glukosanya ini bagian yang atasnya nih. Nah, terus ada lagi nih kolesterol. Nah, kolesterol ini merupakan zat yang ibaratnya itu dia komponen-komponen dari lipid ataupun lemak ya, makanya dia itu menempel di bagian-bagian lemak-lemak sini nih, bagian lipid-lipidnya itu yang disebut kolesterol. Ada juga yang terdiri dari transmembran protein. Nah, ini transmembran protein. Kenapa disebutnya transmembran protein? Karena dia akan mentransfer nih. Jadi untuk pertukaran zat, baik itu zat air ataupun senyawa yang lainnya, dia itu akan melalui transmembran protein. Nanti dia akan melewati sini nih, bagian ini. Maaf ya, ini tadi kecoret. Nah, ini jadi dia bisa masuk dari, ibaratnya ekstraseluler ini dari luar sel masuk ke dalam sel ini melalui si transmembran protein ini. Nah, proses untuk keluarnya dari dalam sel ke luar sel juga melalui transmembran protein.